Halo, kali ini kita akan belajar mengenai 5 komponen pengendalian internal menurut Koso. Nah, dari 5 komponen ini nanti akan dijabarkan menjadi 17 prinsip yang nanti akan dibagi atau terbagi ke dalam komponen-komponen pengendalian Koso. Nah, komponen yang pertama itu adalah lingkungan pengendalian. Nah, lingkungan pengendalian ini apa sih? Lingkungan pengendalian ini merupakan tindakan kebijakan prosedur yang menggambarkan keseluruhan sikap dari manajemen terhadap internal kontrol yang ada pada perusahaan itu. Nah, jadi lingkungan pengendalian itu ya berarti semua kebijakan, semua prosedur, tingkah laku manajemennya juga termasuk yang nanti akan memberikan nilai seberapa penting sih internal control dalam perusahaan itu. Nah, hal-hal itu nanti akan ditunjukkan oleh direksi, owner atau top manajemen itu ke dalam kebijakan-kebijakan atau prosedur yang nanti harus diikuti atau harus ditaati oleh seluruh anggota dari perusahaan tersebut. Nah, dari lingkungan pengendalian ini ada 5 prinsip. Yang pertama itu adalah integritas dan etika. Nah, lingkungan pengendalian ini tercermin dalam integritas dan nilai etika yang nanti akan ditunjukkan oleh top manajemen melalui kebijakan, prosedur, tindakan-tindakannya terutama yang menggambarkan bahwa internal control itu penting bagi perusahaan. Nah, kemudian prinsip yang kedua itu adalah partisipasi dewan direksi dan komite audit. Dewan direksi ini harus menunjukkan kemandirian. Dalam hal apa? Dalam hal mengawasi perkembangan dari kinerja pengendalian internal ini. Jadi intinya dua hal ini, integritas dan nilai etika serta partisipasi ini akan ditunjukkan melalui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh top manajemen termasuk dewan direksi dan juga owner terhadap internal control atau pengendalian internal yang ada di perusahaan itu. Contohnya misalkan top manajemen ini harus benar-benar tegas. Pelanggaran terhadap internal control itu tidak bisa ditolerir. Harus tegas terhadap peraturan-peraturan yang ada di perusahaan. Harus memberikan tindakan atau contoh-contoh. Misalkan sering saya sebutkan bahwa contoh sederhananya, perusahaan mulai beroperasi jam 8, maka karyawan-karyawan diharapkan datang sebelum jam 8. Maka dewan direksinya, kemudian top manajemennya harus memberikan contoh atau teladan itu. Nanti akan muncul etika-etika dan integritas serta akan membentuk budaya organisasi untuk tepat waktu. Contohnya seperti itu. Jadi partisipasi dari top manajemen ini sangat penting dalam penerapan atau pengaplikasian dari pengendalian internal suatu perusahaan. Nah, kemudian prinsip yang ketiga adalah struktur organisasi. Nah, di dalam sini struktur organisasi ini ya termasuk nanti pembagian wewenang, tanggung jawab, tugas atau job desk dari semua atau dari pihak-pihak yang ada di perusahaan tersebut. Bagaimana jalur tanggung jawabnya, bagaimana jalur pelaporannya, besar kecilnya otoritas yang didapatkan dan yang lain-lainnya. Jadi dalam lingkungan pengendalian ini struktur organisasi menjadi sangat
penting. Kenapa? Karena di struktur organisasi itulah nanti yang akan mampu memilah-milah hak dan kewajiban, tanggung jawab dari orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi itu, sehingga kita bisa memilah-milah agar jangan sampai ada orang yang punya kewenangan yang sangat besar atau punya power yang sangat besar. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat bahaya. Seperti kayak contohnya yang paling gampang kayak di negara kita aja, di Indonesia itu ada pemisahan kewenangan antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, di perusahaan itu juga sama, nanti akan ada pemilahan-pemilahan kewenangan atau otoritas dalam suatu hal. Misalkan pemisahan antara bagian marketing dengan bagian keuangan, bagian SDM dengan bagian yang produksi atau yang lain. Nah, itu ditunjukkan dari struktur organisasi tersebut. Lalu prinsip yang selanjutnya, prinsip yang keempat ini terkait mengenai komitmen terhadap kompetensi. Nah, perusahaan itu juga harus menunjukkan komitmen terhadap kompetensi yang ini ya. Maksudnya apa sih komitmen terhadap kompetensi ini? Maksudnya ini hanya orang-orang yang punya kompetensi saja yang nanti akan dipakai atau akan masuk di dalam perusahaan itu. Ini dimulai dari bagian HRD. Saat menjaring karyawan, maka karyawan itu diterima karena dia memang kompeten, karena dia memang cakap, karena dia memang mampu. Bukan karena hubungan kekeluargaan, bukan karena bisa masuk karena nyogok dan lain-lain kayak gitu. Kemudian perusahaan juga harus mempertahankan karyawan-karyawan yang dikira atau dirasa punya kompetensi yang bagus. Jadi orang-orang yang kompeten ini jangan sampai keluar dari perusahaan lah, katakanlah seperti itu. Lalu yang selanjutnya ini adalah pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Akuntabilitasnya juga harus jelas, mulai dari tahap bawah ke atas atau dari atas ke bawah, itu semuanya sama-sama punya akuntabilitas. Nih. Jadi pelaporannya jelas, dan organisasi juga harus memberikan rancangan bagaimana cara untuk melaporkan suatu kegiatan, bagaimana untuk mempertanggungjawabkan suatu proyek atau yang lainnya, baik secara individu, kelompok, ataupun juga nanti dari divisi yang satu ke divisi yang lain. Akuntabilitas. Kemudian yang kedua, komponen yang kedua ini adalah penilaian risiko atau risk assessment. Nah, penilaian risiko ini seperti apa sih? Penilaian risiko itu ya berarti perusahaan itu menilai atau mengidentifikasi dulu risiko-risiko yang mungkin muncul yang nanti bisa mengganggu tercapainya tujuan perusahaan kayak gitu. Nah, dari penilaian risiko ini akan muncul 4 prinsip. Yang pertama, itu memiliki tujuan yang jelas dalam mengidentifikasi risiko. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya ini harus jelas. Risiko-risiko itu apa aja sih kemungkinan risiko yang muncul? Nah, risiko-risiko yang muncul ini diidentifikasi dulu. Risiko mana aja yang punya risiko yang terbesar, atau kejadian apa aja atau risiko mana aja yang punya peluang menggagalkan tujuan perusahaan yang paling besar. Jadi dia ada skala risikonya, diidentifikasi dulu. Kemudian yang kedua, menentukan bagaimana risiko itu harus dikelola. Tadi saat kita sudah mengidentifikasi apa aja risikonya, kemudian kita cari tahu dari risiko-risiko itu mana risiko yang paling gede, mana yang paling rendah. Nah, contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kita mau
naik sepeda motor dari rumah ke kampus atau ke tempat kerja. Ternyata waktunya tinggal sedikit atau mungkin tinggal 10 menit, padahal biasanya jarak ke kampus itu ditempuh dalam waktu 20 menit. Nah, kita akan tujuannya sampai di kampus atau sampai di perusahaan tepat waktu. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kita bisa ngebut, tapi kita harus tahu kalau ngebut itu resikonya apa. Nah, ini harus diidentifikasi, setelah diidentifikasi harus dikelola. Gimana sih caranya agar sampai tepat waktu tapi resikonya minim? Nah, ini harus diantisipasi. Misalkan semula yang biasanya naik mobil karena banyak macet, beralihlah kita ke naik motor. Kayak gitu. Mungkin agar resikonya kecil maka naik motornya harus pakai helm, harus pakai pengaman, motornya harus standar atau fungsi-fungsi, ada lampunya, ada sennya, ada spionnya dan lain-lain. Nah, ini artinya kita mengelola resiko itu seperti apa. Lalu yang selanjutnya mempertimbangkan kemungkinan terjadinya fraud. Nah, jadi di dalam perusahaan itu dalam mencapai tujuan itu bisa terjadi muncul adanya fraud. Fraud ini apa sih? Fraud ini ya termasuk kecurangan yang disengaja, yang nanti bisa merugikan perusahaan tentu saja. Nah, ini dipertimbangkan. Misalkan kasir itu nggak boleh kita kasih uang banyak-banyak atau terlalu banyak atau dalam jumlah yang sangat besar. Kenapa? Karena nanti ada kemungkinan dia pakai dulu uangnya dan lain-lain. Ini kan artinya fraud, adanya fraud. Risiko-risiko seperti itu harus kita pertimbangkan dan kita harus coba gimana sih ngatasinya itu seperti apa sih. Nah, itu. Lalu prinsip yang selanjutnya adalah memantau perubahan. Perubahan ini terjadi setiap waktu. Selalu ada perubahan. Apalagi sekarang di era teknologi yang secanggih ini. Misal kita sekarang muncul adanya kris, pembayaran dengan kris atau pembayaran dengan transfer. Nah, ini pasti akan memunculkan risiko. Nih, kita harus identifikasi lagi kalau ada perubahan seperti itu. Misalkan semula perusahaan hanya menggunakan ada sebuah toko yang melayani hanya pembayaran cash saja di tempat, tidak bisa transfer, tidak bisa pakai gesek ATM, gesek kartu kredit, atau tidak bisa pakai kris. Lalu tiba-tiba perusahaan melakukan inovasi dengan bisa bayar pakai kris. Nah, ini kan pasti akan muncul risiko karena ada perubahan itu. Nah, apakah dari perubahan ini muncul risiko baru? Kalau muncul ya harus dianalisis lagi, harus dikelola lagi, harus dipertimbangkan adanya fraud. Kayak gitu loh. Jadi perubahan sekecil apapun jika itu nanti bisa berpotensi menimbulkan atau memunculkan risiko, maka itu harus dianalisis lagi, harus diidentifikasi lagi. Itu aktivitas pengendalian atau komponen pengendalian internal yang ketiga itu adalah aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian ini apa sih? Ya berarti pengendalian yang berupa kebijakan atau prosedur yang dibuat atau diterbitkan oleh pihak manajemen perusahaan itu. Tujuannya untuk apa ya? Untuk mencapai tujuan perusahaan itu. Misalkan perusahaan mencari laba, ya berarti aktivitas pengendaliannya ditujukan agar laba itu bisa diraih atau dicapai. Nah, ini ada 3 prinsip. Yang pertama, menciptakan aktivitas pengendalian yang memitigasi risiko sampai pada level yang bisa ditoleransi. Artinya apa? Artinya adalah dalam aktivitas pengendalian ini berarti manajemen itu harus menciptakan suatu aktivitas atau rangkaian kegiatan yang nantinya bisa membuat resiko-resiko yang tadi sudah diidentifikasi ini ya itu bisa resikonya dibuat seminimal mungkin kayak gitu loh.
dibuat agar risikonya seminimal mungkin. Ini tujuannya itu, aktivitas pengendalian. Contohnya misalkan tadi saya sebutkan bahwa untuk mencapai kampus atau untuk mencapai tempat kerja itu dibutuhkan biasanya waktu 20 menit naik mobil. Oke, berarti padahal waktunya tinggal 10 menit, maka kita pilih alternatif pakai motor. Nah, saat pakai motor itu ternyata ada risiko-risiko, contohnya risiko kecelakaan. Nah, agar risiko kecelakaan itu tidak terjadi atau mungkin kalaupun terjadi efeknya minim, nah level yang bisa ditoleransi itu artinya efeknya minim, itu maka apa yang kita lakukan? Ya pertama ya berkendaranya dengan perlengkapan yang lengkap, ada STNK-nya, ada SIM-nya, kita punya SIM-nya, pakai helm, mungkin pada kecepatan yang sesuai dan patuh pada rambu-rambu. Nah, ini artinya resiko itu udah dikecilkan kayak gitu loh. Itu walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa nanti akan muncul resiko yang tiba-tiba, nah kayak gitu. Nah, itu sudah bukan kendali dari kita, tapi pengendalian internal artinya adalah kita mau meminimalisir resiko. Kalaupun resiko itu terjadi, dampaknya pada kita bisa kita turunkan atau bisa kita minimalisir. Ini atau bisa dibilang mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu adalah pengendalian internal. Yang selanjutnya adalah menentukan pengendalian umum terhadap teknologi. Ya, teknologi itu kan selalu berkembang ya, selalu berkembang. Nah, kita harus punya pengendalian umum terhadap teknologi itu. Misalkan prosedurnya kayak apa, misalkan ada suatu sistem di perusahaan, siapa yang boleh mengakses sistem, siapa yang enggak, cara ngaksesnya pakai apa, apakah pakai sidik jari atau pakai password. Jadi ada pengendalian umum terhadap teknologi seperti itu. Lalu prinsip yang selanjutnya adalah menerbitkan kebijakan, prosedur, dan ekspektasi yang sesuai. Jadi dalam aktivitas pengendalian ini perusahaan atau manajemen itu harus menerbitkan prosedur yang konkret terkait dengan aktivitas pengendalian itu. Apa yang boleh, apa yang tidak. Prosedurnya, SOP-nya harus jelas. Itu. Lanjut ke sini, komponen pengendalian internal KOSO yang selanjutnya, yang keempat, itu adalah informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi ini apa sih? Di dalam pengendalian internal, informasi dan komunikasi ini adalah jembatan yang nantinya akan menghubungkan dari mulai top manajemen sampai ke level yang paling bawah. Nah, informasi dan komunikasi ini penting. Kenapa? Karena itu harus diberikan sesuai atau rinci atau akurat kepada semua anggota dari perusahaan menurut hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya masing-masing. Artinya nanti akan ada pemisahan informasi mana sih yang boleh di-share ke semua dan mana informasi yang hanya beberapa orang saja yang boleh dapat informasi itu. Nah, informasi dan komunikasi ini merupakan metode untuk menginisiasi, mencatat, memproses, melaporkan transaksi atau kejadian untuk menjaga akuntabilitas dari aset perusahaan yang ini ya. Nih. Jadi tujuannya ini memang untuk menjaga aset perusahaan. Aset perusahaan ini termasuk apa ya? Macam-macam. Semua yang dimiliki perusahaan itu termasuk informasi maupun tangible asset atau intangible asset itu juga masuk di situ. Nah, informasi dan komunikasi ini dibagi ke dalam 3 prinsip. Yang pertama, informasi yang diberikan itu harus relevan dan berkualitas. Relevan dan berkualitas ini artinya apa? Relevan dan berkualitas itu artinya informasi itu kalau diberikan mampu untuk
menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Termasuk juga nanti ukurannya adalah tepat waktu. Informasi itu harus diberikan tepat pada waktunya, nggak boleh telat. Karena kalau telat, informasi itu sudah nggak relevan lagi atau nggak berkualitas lagi, karena sudah tidak berguna kayak gitu loh. Tuh. Nah, prinsip yang kedua adalah mengkomunikasikan informasi secara internal. Nah, nih. Jadi informasi itu harus dikomunikasikan secara internal dulu nih, termasuk tujuan tanggung jawab untuk pengendalian internal. Jadi informasi yang ada di perusahaan ini, terutama informasi mengenai pengendalian internal ini harus dikomunikasikan secara internal. Internal ini artinya dari manajemen perusahaan itu, atau orang-orang atau pihak-pihak yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Lalu yang kedua, ini juga ada informasi yang harus dikomunikasikan kepada pihak eksternal yang berkaitan dengan pengendalian internal. Ini semuanya harus berkaitan dengan pengendalian internal. Oke, jadi selain pihak internal, itu juga akan ada pihak-pihak eksternal dari perusahaan itu yang harus diberikan informasi terkait dengan pengendalian internal yang ada di perusahaan tersebut. Contohnya siapa sih? Contohnya pihak eksternal yang mungkin berkaitan dengan pengendalian internal perusahaan itu, contohnya misalkan perbankan. Kalau kita sebuah perusahaan jual beli, kemudian kita melakukan penjualan atau pembelian barang, kita bisa pakai kris, kode kris ya, atau pakai transfer. Itu mungkin kita harus memberikan informasi-informasi terkait pengendalian internal terhadap pihak bank yang kita jadikan rekanan untuk menangani transaksi penjualan atau pembelian itu. Misalkan kita pakai bank dalam negeri apa kayak gitu. Nah, dia harus tahu nih pengendalian internal di tempat kita itu seperti apa. Tapi informasi yang di-share itu adalah informasi yang khusus ditujukan untuk pihak eksternal. Jadi nanti informasi untuk internal dan eksternal itu bisa sama, tapi ada suatu saat bisa beda. Jadi enggak semua informasi di perusahaan itu akan disampaikan ke pihak eksternal. Semua enggak. Karena ada beberapa informasi yang mungkin merupakan rahasia perusahaan itu. Nah, komponen pengendalian internal yang terakhir itu adalah aktivitas pemantauan. Pemantauan ini ada dua, yaitu memantau aktivitas yang sedang berlangsung. Jadi kegiatan yang sedang berlangsung ini kita pantau, ataupun yang kedua adalah pemantauan secara periodik. Secara periodik ini artinya adalah kegiatannya entah itu sudah selesai atau belum, kita pantau per periode. Misalkan sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali. Nah, itu kita pantau, kita nilai nanti. Apa yang dinilai? Yaitu apakah pengendalian internalnya ini apakah pengendalian internalnya ini sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum? Apakah proses yang terjadi di perusahaan itu sudah sesuai dengan pengendalian internal atau belum? Atau pengendalian internal itu apakah sudah dipatuhi atau belum sih? Nah, itu loh. Itu bisa dilakukan baik kegiatan itu masih berlangsung ataupun kegiatan itu sudah selesai dan kita akan mengevaluasi melalui dokumen-dokumennya. Ini ada dua prinsip. Yang pertama, melakukan evaluasi secara periodik. Secara periodik sudah saya jelaskan tadi ya, per periode. Jadi dilakukan evaluasi terus. Lalu hasil dari evaluasi itu apa? Ini harus jelas. Apakah sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau nanti ada kekurangan-kekurangan. Artinya bahwa aktivitas pengendalian internal di perusahaan itu ternyata ada yang tidak ditepati. Ini harusnya tanda tangannya 4 orang, kok cuma 3. Masih kurang 1. Nah, ini kurang 1 kok bisa lolos, kok bisa di ACC padahal tanda tangannya kurang 1. Kenapa? Nah, ini kan ada masalah di situ. Nah, di aktivitas pemantauan nggak cuma
kita melakukan evaluasi aja, tapi evaluasi ini juga harus kita berikan hasilnya kepada pihak-pihak yang nanti akan mampu untuk memperbaiki kekurangan atau kelemahan-kelemahan dari proses yang sudah dilakukan tersebut. Nah, ini kalau dihitung ya, komponen pengendalian internal KOSO itu ada 5, akan dibagi ke dalam 17 prinsip. 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, jadi totalnya ada 17 prinsip. Nah, 5 komponen pengendalian internal KOSO akan dibagi ke dalam 17 prinsip. Nah, inilah prinsip-prinsip atau komponen pengendalian internal menurut KOSO. Sekian dulu dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.